Saya ulangi ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Karanganyar, Bapak Cipto Suroso SPD MPD, serta Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Karanganyar yang saya hormati. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga di pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk berkumpul dalam rangka seminar orientasi instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk memaparkan hasil dari laporan mengenai laporan orientasi instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan. Judul yang atau tema yang saya angkat pada laporan akhir ini yakni penguatan pendidikan karakter religius melalui kegiatan pembiasaan di SMP Negeri 1 Karanganyar. Pertama, mengenai latar belakang dari adanya orientasi P3K pada tahun ini, yakni Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil PNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan. Orientasi P3K dilakukan oleh instansi pemerintah yang pelaksanaannya berdasarkan pada kurikulum dan menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Dan saya sebagai guru agama, khususnya guru agama pendidikan agama Islam, orientasi P3K ini sangat bermanfaat dalam memahami tugas dan fungsi serta nilai-nilai dan etika jabatan yang perlu diketahui oleh P3K. Adapun maksud dan tujuan dari adanya orientasi P3K ini, yang pertama, maksud dari orientasi ini untuk mengenalkan tugas dan fungsi sebagai ASN. Kemudian yang kedua, sebagai pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan. Kemudian tujuan dari orientasi ini adalah yang pertama, agar peserta ini mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua, agar peserta ini mampu mengimplementasikan hasil dari orientasi yang sudah dilaksanakan. Kemudian ada nilai dan etika pemerintah Kabupaten Pekalongan. Yang pertama ada visi dan misi dari pemerintah Kabupaten Pekalongan. Yang pertama visi, yakni terwujudnya masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sejahtera, adil, merata, setara, dan berbudaya gotong royong. Adapun misinya adalah memperkokoh kerukunan hidup beragama yang dilandasi dengan nilai-nilai nasionalisme dan gotong royong. Yang kedua, menciptakan pemerintah yang bersih, berwibawa dan inovatif, berbasis kemajuan teknologi informasi. Yang ketiga, menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan, investasi, peluang pasar dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan berlandaskan potensi lokal. Yang keempat, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, berbudi luhur berdasarkan nilai-nilai keadilan dan mengedepankan kearifan lokal. Yang keempat, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas,
berdaya saing, berbudi luhur berdasarkan nilai-nilai keadilan dan mengedepankan kearifan budaya lokal. Yang terakhir, meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang merata, pengurangan resiko bencana berlandaskan daya dukung dan kelestarian lingkungan. Selanjutnya ada struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK. SOTK OPD Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Dindikbud Kabupaten Pekalongan. Adapun kedudukan dari Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang pendidikan dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun tugas dari Dinas Pendidikan yakni mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan kepada daerah. Selanjutnya ada fungsi dari Dinas Pendidikan. Perumusan kebijakan bidang pembinaan pendidikan dasar, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, serta sarana dan prasarana pendidikan kebudayaan. Fungsi yang kedua yakni pelaksanaan kebijakan bidang-bidang pembinaan pendidikan dasar, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan. Fungsi yang selanjutnya sebagai pelaksana evaluasi dan pelaporan bidang-bidang pembinaan pendidikan dasar, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, sarana dan prasarana pendidikan kebudayaan. Kemudian fungsi yang selanjutnya sebagai pelaksana dan pembina administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas dan sebagai pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun susunan dari organisasi Dinas Pendidikan, ada kepala dinas, ada sekretariatan, ada bidang pembinaan pendidikan dasar, ada bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, kemudian ada bidang sarana dan prasarana pendidikan, bidang kebudayaan dan UPT dinas. Selanjutnya ada manajemen kepegawaian P3K. Manajemen kepegawaian P3K dilakukan berdasarkan sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Manajemen kepegawaian P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan penilaian kerja, hak dan kewajiban, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Selanjutnya penilaian kinerja P3K. Penilaian kinerja P3K dilakukan dengan tujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara P3K dengan pegawai yang bersangkutan. Penilaian kinerja P3K dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai dan perilaku pegawai. Penilaian kinerja P3K dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya mengenai nilai dan etika organisasi perangkat daerah atau OPD. Rencana strategis OPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pekalongan termasuk ke dalam visi yang kelima, yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang merata, pengurangan risiko bencana berlandaskan daya dukung dan kelestarian lingkungan. Dengan meningkatkan infrastruktur, maka dunia pendidikan akan meningkat, kesadaran belajar siswa juga semakin akan meningkat. Dengan demikian, akan timbul iklim kompetisi yang sehat antar sekolah untuk menunjukkan sekolah yang menarik, unggul, berprestasi di dalam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya ada visi dan misi dari SMP Negeri 1 Karanganyar. Yang pertama, visi SMP Negeri 1 Karanganyar yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter Pancasila, cerdas, terampil, berprestasi, peduli lingkungan, dan berwawasan global. Adapun misinya, yang pertama, mewujudkan nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
melalui pengamalan ajaran agama dalam bentuk religius kultur di sekolah. Selanjutnya, mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gemar, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Selanjutnya, mewujudkan pembelajaran dan bimbingan berdiferensiasi dan berpusat pada peserta didik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi pada peserta didik. Yang kelima, mengembangkan keterampilan peserta didik sesuai dengan potensi yang dimilikinya secara optimal, secara terencana dan berkesinambungan. Yang keenam, menumbuh kembangkan semangat kompetensi untuk berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Selanjutnya, mewujudkan lingkungan pembelajaran yang ramah anak, sehat, aman, nyaman, tertib, rapi, dan indah, atau santri berwawasan adiwiyata. Selanjutnya, meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai, relevan, dan mutakhir. Selanjutnya, meningkatkan kemitraan yang harmonis dan dinamis antar warga sekolah dengan orang tua, komite sekolah, instansi lain, dan lembaga masyarakat di berbagai bidang. Adapun tujuan dari SMP Negeri 1 Karanganyar untuk mencapai visi dan misi tersebut, yang pertama, meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dianutnya secara benar dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mewujudkan proyek penguatan pendidikan profil pelajar Pancasila secara kontekstual. Yang ketiga, mewujudkan pembelajaran dan bimbingan berdiferensiasi yang berpusat pada peserta didik berbasis teknologi informasi komunikasi. Yang keempat, tingkat kelulusan mencapai 100% dengan nilai yang baik. Yang kelima, meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi pada peserta didik. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menguasai teknologi informasi dan komunikasi, kemudian meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler yang efektif dan efisien untuk menumbuh kembangkan potensi dan bakat dari peserta didik. Yang selanjutnya, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian, meningkatkan budaya disiplin positif bagi warga sekolah yang kemudian membudayakan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan terkondisi dengan baik yang memadai, relevan, dan mutakhir. Selanjutnya, mewujudkan budaya hidup bersih dan sehat. Kemudian, mewujudkan lingkungan pembelajaran yang sehat, nyaman, aman, tertib, rapi, indah, ramah, dan berwawasan lingkungan. Kemudian, meningkatkan kemitraan yang harmonis dan dinamis antar warga sekolah dengan orang tua, komite sekolah, instansi lain, dan lembaga masyarakat di berbagai bidang. Kemudian, manajemen tugas pokok dan fungsi tupoksi P3K di OPD atau di sekolah. Yang pertama, membuat perangkat pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan harian, ulangan umum, dan ujian akhir, melaksanakan analisis ulangan harian, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, mengisi daftar nilai siswa, kemudian melaksanakan kegiatan membimbing, pengimbasan pengetahuan kepada guru lain dalam proses kegiatan belajar mengajar, membuat alat pembelajaran atau alat peraga, kemudian menumbuh kembangkan sikap menghargai karya seni, mengikuti kegiatan pengembangan dan kurikulum, kemudian melaksanakan tugas tertentu di sekolah, mengadakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya, membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar, kemudian mengisi dan meneliti daftar hadir siswa, mengatur keberhasilan ruang kelas, dan mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan pangkatnya. Kemudian ada rencana kerja P3K, rencana kerja tahunan. Jadi mengenai rencana kerja ini, saya mengidentifikasi
mengidentifikasikan isu yang ada di sekolahan. Ada 4 isu yang saya identifikasikan. Yang pertama mengenai kurangnya kesadaran siswa dalam hal kesopanan dan rasa tanggung jawab siswa ketika berdoa dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kedua, kurangnya kesadaran siswa dalam mengurangi sampah plastik. Yang ketiga, menurunnya karakter religius pada diri siswa. Yang keempat, kurangnya keterampilan menulis siswa dalam pembelajaran. Kemudian satu isu yang saya angkat untuk menyusun laporan ini, yakni menurunnya karakter religius pada diri siswa di SMP Negeri 1 Karanganyar. Adapun gagasan yang saya angkat itu tentang penguatan pendidikan karakter religius melalui kegiatan pembiasaan di SMP Negeri 1 Karanganyar. Adapun ada 3 kegiatan pembiasaan yang menurut saya dapat meningkatkan karakter religius pada diri siswa. Yang pertama, melaksanakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun dengan penyambutan siswa oleh guru di pagi hari di SMP Negeri 1 Karanganyar. Tentunya ini akan menjadikan rasa kasih sayang antara guru dengan siswa, kemudian siswa dengan siswa, sehingga bisa terjalin hubungan yang harmonis. Output atau hasilnya adalah tumbuhnya rasa hormat, ramah, sopan, dan santun oleh seluruh warga sekolah demi terciptanya lingkungan SMP Negeri 1 Karanganyar yang nyaman, harmonis, dan damai. Keterkaitan substansi dengan mata pelatihan atau orientasi ini yakni kompeten dan berorientasi pada pelayanan. Kemudian kontribusi terhadap visi atau misi organisasi. Kegiatan ini, pembiasaan ini mendukung visi dan misi Bupati Pekalongan nomor 4. Adapun pembiasaan yang kedua, yakni kegiatan melaksanakan sholat zuhur berjamaah di SMP Negeri 1 Karanganyar, yang mana kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Kamis. Output atau hasilnya adalah meningkatkan rasa persaudaraan di antara siswa, membantu mengatasi perbedaan serta menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis. Keterkaitan substansi dengan mata pelatihan yakni kompeten dan adaptif. Kemudian pembiasaan ini mendukung visi dan misi Bupati Pekalongan nomor 1. Dan pembiasaan yang ketiga yakni kegiatan membaca Asmaul Husna, doa pagi dan tadarus Al-Quran secara bersama di setiap pagi di hari Jumat. Adapun output atau hasilnya adalah tumbuhnya karakter religius serta sikap kemandirian dan tanggung jawab pada diri siswa. Kemudian keterkaitan substansi dengan mata pelatihan yakni kompeten dan adaptif. Pembiasaan ini juga mendukung visi dan misi dari Bupati Pekalongan nomor 1. Adapun hambatan dan kendala dari pelaksanaan pembiasaan yang saya angkat ini, yang pertama tentu waktu kegiatan orientasi dan dari pembuatan rencana kerja sampai dengan pembuatan laporan itu sangat berdekatan, yakni hanya 1 minggu. Kemudian yang hambatan yang kedua, yakni masih kurangnya kesadaran dalam diri siswa, sehingga ini juga sangat sulit sekali ketika kita melakukan pembiasaan yang baik, akan tapi ternyata siswa itu kurang sadar dengan pembiasaan ini, sehingga menurut mereka ada yang menganggap tidak penting seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak mudah membimbing siswa untuk memiliki karakter yang diharapkan, karena karakter peserta didik ini berbeda-beda dan keterbatasan kita sebagai seorang guru dalam mengamati karakter dari setiap peserta didik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga Pak Cipto saya refleksi dari kegiatan atau pemaparan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, ini tadi laporan orientasi instansi pemerintah bagi P3K yang mengangkat isu tentang penguatan pendidikan karakter religius melalui kegiatan pembiasaan di SMP Negeri 1 Karanganyar yang baru saya sampaikan oleh Ibu Lina Susianti SPD. Menurut saya pemaparan cukup jelas, runtut apa yang disampaikan dan sudah sesuai dengan pelaksanaan yang sudah diterapkan atau sudah dibiasakan di SMP Negeri 1 Karanganyar. Namun demikian, ini menurut pengamatan itu belum maksimal. Artinya hasilnya belum maksimal dan ini perlu ditingkatkan oleh semua pihak dan dukungannya. Dan ini selaku guru agama sangat tepat sekali, karena apapun yang terjadi dimanapun yang namanya ketuhanan dijadikan prinsip yang pertama ya. Di Pancasila ketuhanan, kemudian pada karakter Pancasila atau P5 juga yang pertama adalah ketuhanan, karena harapan saya dengan ketuhanan ini akan menjadikan dasar semua kegiatan ya. Jadi nanti kalau kita bekerja, dasarnya jangan minta alaman pujian dari orang. Kalau kita sudah sadar lillahi ta'ala, insya Allah ada ataupun tidak yang mengawasi, kita akan melakukan dengan sebaik-baiknya. Dan itulah yang nanti diharapkan jadi pembiasaan tersebut akan mengantarkan anak mempunyai kesadaran diri. Saya sampaikan bahwa di sini kita mengadakan kegiatan program disiplin positif. Jadi yang dibangun bukan anak itu jerah dari apa yang dia lakukan, tetapi memiliki kesadaran bahwa sadar saya salah, sadar saya memperbaiki, dan sadar saya ke depan untuk lebih baik. Karena konsepnya begini, kalau yang namanya pemaksaan hanya bersifat sementara, ini dipaksa, besok akan merasa terpaksa. Tetapi kalau tumbuh dari kesadaran, insya Allah akan bertahan lebih lama. Itu utama di dalam program sekolah penggerak maupun kurikulum merdeka. Oleh karena itu, program-program yang tadi disampaikan Ibu Lina nanti untuk bisa dukungan semua pihak, dan Ibu Lina selaku guru agama bisa memelopori. Jangan hanya terhenti pada laporan ini. Ke depan kita pelopori pembiasaan, masih nanti mungkin perlu ada pembiasaan lain. Sebenarnya ada pembiasaan yang belum masuk di sini, yaitu berdoa sesudah dan sebelum pembelajaran. Itu sudah dilaksanakan ya. Kemudian ucapan salam ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru itu juga merupakan pembiasaan dilaksanakan. Tetapi ini memang perlu perlu pembiasaan lanjutan, karena namanya bukan ya semuanya Bapak Ibu guru kalau pembiasaan sudah terbiasa ya akan enak, tetapi kalau belum pertama itu kadang-kadang angel, agak risih dan lain-lain. Ya, itu mungkin itu pembiasaan lain selain yang sudah dipaparkan, yang sudah dilaksanakan di SMP Negeri 1 Karanganyar dalam rangka kita religious culture. Ini mohon dipahami Bapak Ibu, yang namanya religious culture budaya beragama bukan hanya agama Islam, karena di sekolah kita juga ada agama non-Islam, sehingga ini budaya masing-masing. Lakum dinukum waliyati. Kalau yang Kristen ya sesuaikan dengan kebiasaan Kristen, yang Islam ya Katolik ya Katolik. Kita tidak membedakan, dan kita di antara agama kita harus saling menghormati dalam rangka menjalin hubungan sosial yang damai di antara antar umat beragama. Ya, itu dari kami. Untuk selanjutnya mohon untuk tadi yang sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya dalam rangka tadi mendukung SMP Negeri 1 Karanganyar yang lebih berkualitas. Terima kasih Bu Lina, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas refleksi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Cipto Suroso SPD MPD, serta terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah menghadiri dan mendengarkan hasil dari laporan kami tentang orientasi instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian sangat kurang dalam menyampaikan dari tutur dan bahasa. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.